The Kamar Podcast. Oke, selamat datang di Kamar Podcast. And back with us, Munif dan Torik di sini. Hari ini spesial, kita kedatangan ada tentara Inggris. Tentara Inggris, bener. Kita datang ke Royal ya. impor. Kamu harusnya diem kalau tentara Inggris tuh gini doang nih. Nah, tentara Inggris di sini nih salah satu tamu spesial kita nih. Betul. Karena jauh-jauh kita datengin dan agak susah jadwalnya. Karena sebelumnya kan kita udah nge-setting harusnya itu kita syuting tuh besok. Tapi tentara Inggris ini harus pulang ke Inggris karena ada ratu yang harus dia lindungi. Oh. Jadi kita akhirnya schedule di hari ini. Berarti ini minister lah ya. Minister. Kita sambut ini dia. Ada Abdul Ghafur aka Ca Apong. Welcome. Bener kan Abdul Ghafur? Ya benar-benar Abdul Ghafur. Oh, tapi nih, kenapa kita pakai pakaiannya seperti ini hari ini? Dan dia kenapa? Ya simpel aja ya, ngimbangin Mas Apong kan. Datang dengan sarungnya, kita langsung. Kayaknya ini ideal gitu. Kayak pakai konde. Pakai konde. Gede banget ya Mas ya? Iya. Kau dari Madura kan Mas? Dari Ca aja udah Madura kan? Iya betul. Ca itu apa sih sebenarnya? Marga itu. Enggak bohong. Bohong. Enggak. Gua mau yang di warung-warung juga manggilnya Ca kan. Oh, lu kalau belajar di warung Madura, Iya, manggilnya Ca? Heeh. Gue semuanya Mas gue. Iya. Cak itu kakak itu berarti. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Iya. Taks gitu. Taks ada S-nya. Taks itu kayak orang Papua. Dingin. Oh, ada S. Terkejut ya. Terkejut ya. Lagi mengimbangi gua. Kenalan dong sama kamera dong. Oh iya mana kalian? Yang itu. Yang mana yang mau yang itu terus. Bisa dijual semuanya. Bisa dijual semua. Ini Denny Mas Apong ini adalah salah satu senior gua di organisasi dan orang yang cukup unik nih. Apa organisasi? Organisasi Poros. Poros. Denny tahu nggak? Lu harus ini nih. Jadi kami itu ada teori. Semua orang yang jadi ketua Persma Poros itu semuanya keturunan. Jadi dari Mas Apong itu nurun ke ketua lagi, sifatnya sama. Nurun lagi ke Izul, sifatnya sama kayak Mas Apong. Nurun lagi dari Izul ada namanya Malik, nurun lagi. Jadi sama, bercandaannya garing. Bener. Enggak, tapi kalau ngomongin first impression ya. Mas Apong malah lucu banget menurut gua. Lucu banget, Pak. Karena bentuk. Lucu. Karena bentuk nggak? Makasih Mas Apong. Hai. Tapi beneran, Rick. Kenapa? Karena nggak pernah ketebak tuh. Gue biasanya udah pernah ketebak kan. Di lingkungan gue biasanya gitu bisa deh. Mas Apong sangat-sangat unexpected. Apa lu berapa kali ketemu dia? Futsalan. Futsalan. Apa yang lu kayak ketawa lucu itu gara-gara apa? Pertama tiap dia ngesut jerit. Gua kan di kiper kan Mas. Kebetulan kan gue di kiper kan. Anjing kaget juga gua kan. Gua orangnya kaget kan selalu lemes kan gua kayak. Ayolah. Anjing ngapa jerit dia kata gua. Kayak Subatsa. Dan itu dia pertama kali ngesut jerit gua kebobolan. Oh iya benar. Iya. Dari jauh. Dari jauh. Kaget soalnya. Benar. Apa itu kata gua? Iya. Teori Itu biasa habis itu langsung apal gua. Tapi emang nih, kalau first impression gua ke dia, kagum gua. Kagumnya? Kan dulu kan kita baru lulus SMA nih. Ketemu lah sama dia. Dia kan angkatan 16 cuy. Dan dia udah tua deh nih kan. Anjing nih respect banget nih angkatan 16 sama angkatan 19 beda 3 tahun. Ibarat kayak kita masih SMP, dia udah kelas 3 SMA. Iya kan, ibaratnya gitu kan. Bener Mas. Terus kayak ngasih tahu kan itu kan organisasi kami kan jurnalistik, ngasih tahu orang gitu kayak kamu ini aja nanti laporannya ke sini, nanti kamu reportase ke sini, nanti kamu ini. Wah, keren. Pas masuk kerja semuanya runtuh, wibawa ya. Pas dia udah lulus, sumpah nih, gue juga udah bilang ke dia nih, Mas, kok kamu sekarang wibawanya makin turun sih Mas? Gue udah bilang ke dia. Tapi sabar dulu. Kenapa wibawa itu turun? Di Mas Apong pas kerja ya kan lu bilang. Iya, karena kami kan sekantor. Terus Terus dia itu ada ini nih, ada kebiasaan di jam 3 sore menyetel di jam 8 pagi nih baru masuk. Dia kan dulu satu ruangan sama gue nih. Jadi jam 8 pagi itu dia nyetel lah surat-surat apa Al-Qur'an, lantunan-lantunan ayat-ayat suci bagus.
jam 3 sore ada 2 melon di YouTube. Nggak, itu bentuk keseimbangan kan? Keseimbangan nggak sih? Iya, itu salah satu trik untuk menstabilkan emosi kerja. Jadi kayak wah, gitu loh. Masih ada bergejolak gitu. Jadi semangat kerjanya. Jadi itu konsepnya kayak gue pernah ke Burjo kan nanya. Iya. Dia habis nyetel paling teduh segala macam. Tiba-tiba jedak jeduk. Gue tanya kenapa? Kok lagunya jedak jeduk sih? Kalau lagunya nggak goyang, panci ini nggak goyang. Nah itu mungkin gitu. Jadi lo nggak semangat. Iya, iya. Udah sore kan? Jadi kalau ngetik itu kayak kaku. Ini semangat. Gitu. Oke. Tapi kenapa kenapa harus ada yang melonnya, gua tanya. Kenapa lu pilih yang harus ada melonnya, Mas? Hah? Kalau emang untuk jedak-jeduknya doang. Gini. Burjo itu cuma denger kan ya, karena pakai Iya, speaker. benar. Dia masak ada deng. Ini kenapa ada melonnya nih di layar itu? Ada satu tempat yang spesial dan mungkin teman-teman ini mungkin tidak semua bisa menggapai ini. Oke mas. Naikin gunung itu salah satu mungkin filosofinya agak ini ya. Jadi kalau kita naik ke puncak gunung itu kan aneh mendaki ya. Iya benar. Timbul ya. Iya. Kalau udah naik ke atas itu tuh semuanya bisa kelihatan. Oh, Jadi gitu. filosofinya itu. Oh, filosofinya. Wow. Jadi gunung Jauh sih, dalam bos. jadi membuat kayak wow gitu loh. Iya benar sih. Ambil yang terakhir aja yang wow, ambil yang itu aja. Yang bisa dipercaya yang terakhir. Kalau yang lain tadi kayaknya cuma buat nutupin nih, biar aman gitu. Anjing. Tapi Mas Abang ini teman pertama gua nih. Teman pertama gua yang asli Madura. Teman pertama lu juga asli Madura kan? Lu nggak pernah nemu orang Madura yang berteman gitu ya, berteman. Kayaknya nggak ada deh. Sama, aku juga sejauh ini nggak ada. Kau memang asli Madura, Mas? Lahir dan besar di Madura? Iya, saya tuh Madura negeri ya, bukan Madura swasta. Itu apa tuh maksudnya tuh? Madura negeri, Madura swasta? Madura negeri itu memang lahir dan besar tumbuh di Oh, Pulau Madura. oke. Nah, mungkin teman-teman nggak asing ya, kayak misalkan Tapal Kuda katanya kayak Bondo, Jember, Oh. bahasa Madura. Iya, Nah, kami iya. menyebutnya itu adalah Madura swasta. Oh iya, di sana tuh nyebutnya Madura swasta. Iya, meskipun sama-sama sukunya Madura seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti kau emang lahir besar udah di Madura. Kalau Madura itu nggak bisa bahasa Jawa, tapi kalau Jember Situbondo tuh bisa bahasa Jawa, bisa juga bahasa Madura gitu. Kalau Campur kami ya. bener-bener bahasa Madura. Madura. Gitu. Oh gitu. Ada sebutan kayak gitu ya, Madura swasta, Ya, Madura. itu hasil ini sih, ciptaan sih sebenarnya. Ciptaan dari ini sosial. Ya ada leluhur Jauh apa ya. gitu kan. Beneran gak ini? Hah? Bener gak ini? Oh, jawab yang bener ya. Tongkrongan dia. Enggak, tapi Gitu lah. aku punya saudara juga mas di Jember. Kebetulan baru kan saudaranya jauh kan di Jember kan, baru ketemu tuh Lebaran kemarin. Oh. Kukira dia bakal ngomong ya timuran gitu, orang Jawa Timur kan. Ternyata ngomongnya Madura, kaget aku. Lah kok ngomongnya Madura? Iya Madura katanya Jember kan. Oh. Lu ngerti tapi itu bahasa Madura? Iya ngerti, karena kan gua kan di Lampung di tempat dulu transmigrasi itu fokusnya orang Blitar tuh ke daerah rumahku. Nah, jadi aku Orang tuh Jawa. orang bahasa Jawa Timur lebih akrab lah gitu. Iya. Pas denger beda, ini kayaknya Madura deh pernah denger gitu. Kau dari kecil sampai umur berapa tuh di Madura, Mas? Berarti? Ya dari owe itu udah sampai dewasa nih. Jadi sampai ya ini kan udah tahun 2016 kan saya merantau itu udah masuk ke Jogja 2016. Jadi 2015 saya kan lahir tahun 2021 ya. Formal banget. Formal banget. Oh lahir 2021. 2021. Lahir gitu. Lahir. Seingatku ya. Enggak tahu di kakak tapi Dijawab yang serius aja. iya. Jawab yang serius. Malu-malu. Itu jangan ubah-ubah dari aku jadi saya, tiba-tiba jadi Anda jadi apa, udah aku saya gitu loh. Wes. Apong. Barusan Gafur. Oh, Alter alter ego. Alter ego. Tapi kenapa jadi Apong sih dari Gafur? Nama aslimu kan Abdul Gafur kan?
Gitaris kan? Kalau di Apa? cerita ini Apoy. itu- Apa ya? Bukan Ini apa? beneran mau diceritain ini sejam ini. Wes. Ya nggak apa-apa. Enggak, Secara singkat aja. singkatnya itu singkat kata, singkat cerita. Ya pakai bahasa Madura aja. Logatnya. Boleh. Singkat kata, singkat cerita ya. Nah, nama Apong itu sebenarnya itu berawal dari ponakan saya, ponakanku ya. Iya. Ponakanku. Jadi kalau kan di sana kan panggilannya Cak itu kan. Ya. Cak itu kakak. Nah, tapi ponakanku ini tidak bisa bilang Cak gitu. Terus bilang Gafur itu nggak bisa. Oke. Nah, ketika manggil bilang capung gitu. Oh. Saya mikir loh, ini kok Oh, saya sesek ya, capung. capung saya bisa terbang. Nah, akhirnya saya ketika sudah masuk di kampus itu, saya ingat betul ini. Oh. Ibu ade saya. Boleh nyebut? Boleh. Ade itu ya, kampus Orenye. Oranye. Saya waktu itu pas P2K saya debat sama dosen UGM itu. Perkenalan. Kan gua deh. Oh, waktu itu yang ngisi dosen UGM. Oh, ada yang ngisi. Iya. Oh, iya. Nah, terus yang lain kan nama-namanya keren itu. Iya. Siapa? Terus aku Abdul Ghafur kok kayak gini banget ya. Akhirnya ya aku tak bilang langsung. Perkenalkan nama saya Apong. Wah, di situ mulai semuanya anak Ilkom khususnya Wade itu kenalnya saya itu Apong. Padahal itu Gafur. Debatnya sama mana? Debat sama dosen UGM ya? Oh, mau diceritain juga? Enggak ada kan sebenarnya. Bikin terus anjing orang ini. Ada tambahan. Ada tambahan. Ceritanya bumbu. Ya itu singkatnya. Nah, tapi ada salah satu dosenku yang mengartikan bahwa Apong itu salah satu sinonim dari Abdul Ghafur. Kok bisa? Kalau Abdul Ghafur kan artinya hamba pengampun. Nah, pengampun. Apong ini ternyata potongan dari Afung Karimun tuhibul afwa fa'fu anna. Artinya kurang lebih dia juga maha pengampun. Kaget saya di situ. Gimana kagetnya? Kaget tadi. Oh, sekali lagi. Allah. Ini dibayar kopi ya. Kalau nggak bikin aku gini. Hancur udah perasaan ini lu. Jaimku ini. Anjing mana pernah kau jaim juga anjing. Lanjut ya gitu aja Apong itu. Memang penuh dengan cerita-cerita yang Tapi nggak ekspektasi dari apa? Keponakan ya? Capung. iya dari makan malah. Iya. Udah besar belum sekarang ponakannya? Alhamdulillah besar. Udah umur berapa sekarang? Ada Nindi. Oh, Nindi. Tapi dia penyayang banget nih sama ponakan-ponakannya nih. Jadi dia tuh kalau misalnya emang pengen datang ke Madura, dia tuh sering tuh ke toko baju anak-anak, terus beli mainan. Terus sering gue tanya, ngapain sih mas? Ini buat ponakan-ponakanku. Dia ini om penyayang dia nih. Om keren berarti ya. Om keren dia nih. Kalau kita kan dulu pasti punya kan di keluarga yang om yang Ya, yang suka ngasih Contohnya capung Iya, nih, contohnya ya. capung nih. Betul. Karena saya punya begini teman-teman. Saya punya prinsip seperti ini. Cukup saya yang merasakan Nya hidup. asinnya hidup ini. Oh, gitu. Jangan cukuplah bukan ponakan-ponakanku jangan merasakan apa yang sampai yang saya rasakan kayak gitu. Sedap. Sedap. Kenapa sih harus gitu-gitu? Emang logonya kayak gitu, Mas? Kayak stay sate gitu. Bener nggak itu kayak gitu? Sebenarnya capek nih gitu. Udah capek. Sebenarnya bahasa Madura itu yang apa ya? Kalau di Jawanya itu istilahnya medok lah ya. Nah, itu yang memang kental banget yang anggap familiar ya, senasional itu mungkin daerah logatnya daerah Bangkalan sama Sampang. Nah, logat Bangkalan sama Sampang itu seperti itu. Nah, jadi Madura itu ada 4 kabupaten nih. Nih. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, Bangkalan Sampang ini dekat Surabaya itu. Pantas ada ini, ada kalau lu pernah nemu, Sampang Banjing boleh, Sampang Banjing boleh. Banjir, Sampang banjir boleh. Oh, itu Madura. Iya. Nah, itu kenapa itu? Ya itu memang apa istilahnya medoknya lah, bahasa medoknya Madura tuh di sana. Kalau Sumeneb, Pamekasan itu tidak terlalu kayak sebenarnya juga sebenarnya kan ini berawal dari ini kan
Kadir kalau dulu Iya, ya. Kadir. Yang membawa itu Iya, Kadir iya. sebenarnya kayak nggak ngulang-ngulang tidak ada Oke. itu Heeh. nggak ada kayak gitu deh sate Kayak sate, ada tayunya, ada tayunya. Takye. Nah, itu nggak ada tuh ya? Takye itu sebenarnya iya kan, nah, artinya takye iya kan. Nah, Oh, sebenarnya nggak kayak gitu-gitu banget. Gimana kalau misalnya ngobrol sama Munif apa kabar gitu, tapi pakai bahasa Madura? Enggak, tapi dari sebelum ke situ empat daerah tadi Cakapung dari mana? Aku dari Sumenep. 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 Oke. Tapi lahirku di Pamekasan. Merantau sama. di Sumenep. Di Sumenep. Iya, Sumenep. Gitu. Sama lah kayak misalnya gua lahir di Lampung Iya. Timur, cuman besarnya di Bandar Lampung. Oh iya. Itu kota apa Mas? Hah? Pas kau apa kan dari Sumenep terus kemana tadi Pamatapan ya apa? Pamekasan, dari Pamekasan. Pamekasan ke Sumenep. Oh dari Pamekasan ke Sumenep Ke justru. heeh. Nah di Sumenep itu kotanya atau Kota. Iya biasa aja. Kayak nggak mau direndahin. Begitu logatnya, Bang. Gua kota. Gua. Wes. Nah ini lagi penyakit orang ini nih. Belakangan dia sering ngomong gua lu. Tanpa diminta, tanpa ada yang pakai gua lu. Lu ngerti gak sih Nif, kalau misalnya kita nih ngobrol pakai gua lu. Oke lah ada satu orang yang pengen pakai gua lu juga. Benar. Ini kita lagi pakai bahasa biasa, pakai Ah. aku kamu ala Jogja aja gitu Iya. kan. Tiba-tiba dia jawabnya gua lu. Gua ini kayak gini-gini katanya. Masuk ke ruangan gua sambil gini nih gini. Berarti ada tontonan yang dia lagi pakai itu, Cok. Nggak tahu. Itu kenapa itu? Biar keren aja sih gua. Enggak nih, ini bukan tontonan. Semenjak dia ikut futsal. Di kantor Siapa ngomong yang gua lu dengerin terus. Ngomong gua lu terus dia di kantor. Enggak tahu kenapa. Biar gaul apa biar apa, enggak ngerti anjing. Bentuk adaptasi ya, Mas ya. Ya itu bentuk mencairkan suasana gitu. Tapi kalau di Sumenep itu, gimana sih gambaran kotanya, Mas? Sumenep itu kan sekarang sebagai kota keris. Oh iya, Yang udah diakui sama UNESCO. karena banyak keris di sana. Betul. Cristiano Ronaldo. Oh, Chris Jo. Oh, Chris Dayanti. Oh. Chris Pati. Keris. Waduh. Kok jalannya ke Madura terus nyambungnya ke Yuris kan ada juga tuh di warung-warung Madura. Ada loh teman saya. Pak, saya mau bayar. Ya, pakai apa? Pakai keris. Ada keris. Kerisnya tuh pakai keris. Nah, jadi keris gitu. Waduh. Hai. Susah ngimbanginnya. Karena ya jujur nih, namanya perbedaan umur ya. Jadi kita harus Iya. menormalkan. Anjir. Tapi kan gue selalu nyaman sama topi. Gitu. Kalau misalnya ada capong, ada topik gitu, kupul gitu, yang lain-lain lah misalnya. Yang selalu lo anggap bangsat kan bercandaannya. Tapi gue selalu ketawa tuh. Karena gue tuh suka hal yang gak tertebak aja. Ya, Sangat gak tertebak. Enggak, itu gimana? Ini gambaran Sumenep itu. Kayak kota apa selain kota keris? Di sana untuk sosialnya aja ya, untuk sosialnya Iya, di ya, sana boleh. mungkin bahasa di sana seperti apa ya, kayak soft gitu. Kayak so. Lembut, Jadi lebih lembut. gitu, enggak kayak Secara dialek ya? Secara Dialek. dia apa ya? Ini bukan apa ya, kayak Bukan kotak-kotakan, mempresentasikan bukan karakter, kotak-kotakan. enggak ya, enggak. Tapi mungkin dari intonasinya ya. Intonasi, ha. Jadi kayak ya biasa kayak seperti kayak orang-orang Jawa kayak gitu. Ya, sama kayak ini kalau misalnya di Serang kan Banten tuh Jawa Barat. Dia itu yang Sunda kasarnya. Secara bahasa karena kencang gitu kalau Kencang, ngomong. Terus kalau di Jawa Barat sana Kuningan ke arah Bandung itu baru tuh yang slow-nya. Slow-nya. Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Timur kan lebih menggebu-gebu kan Iya. secara logat gitu. Ya, betul. Iya kan. Kayaknya bener sih ya, kayak ngapaknya Tegal, ngapaknya Pemalang kan beda. Beda juga itu ya? Beda. Kayak ngapaknya Tegal kan nyong ora bisa nih gitu kan. Kalau Pemalang? Pemalang nyong ora bisa nih. Oh, gitu? Lebih pelan, Oh, lebih lebih halus. Enggak pernah nyolot ya. Dia kampungnya di Pemalang, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi dia bisa. Bapakku. Oh yang sering ngambil sampah di jalan itu. Bener. Pemulung. Oh, Pemulung. Dibenerin. Gue tahu arahnya pemulung tuh. Dibenerin. Nah, oke. Itu apa? Ada apa gitu? Ada mall atau ada apa? Kotanya itu kayak gimana? Sana udah baru alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada Indomaret akhirnya. Indomaret pertama. Indomaret udah ada. Peletakan batu Indomaret pertama di Sumenep. Coffee shop makin banyak di sana. Oh ya, kopi shop. Coffee shop makin banyak, terus
DJ. Oh, apa DJ tuh? Kemarin ada apa? Sempat ada kontroversi sih. Ya itulah. Pastilah ya, kan maksudnya Madura kan stigmanya kan Islamnya kencang banget kan. Ya, salah satunya itu. Oh jadi kayak ditolak itu karena di bar ya? Itu malah di luar. Loh? Kenapa? Berarti kayak akustikan Jogja yang di lampu Iya. merah, tapi dia Apa mungkin ya, di kalau tempat nggak salah lain. itu HUT kalau nggak salah. Betul Pak? Apa ya, hari ulang tahunnya sana lah, Kabupaten Sumeneb itu. Oh cuma ada event? Iya. Ya, kalau gitu kayaknya nggak masalah nggak sih kalau event doang mas? Ya kan karena Islami banget kan. Oh. Jadi kayak ada DJ yang maksudnya budayanya sangat kebaratan, kaget. Tapi rame sebelum itu rame DJ-an gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali dulu? Nggak ada. Hiburannya apa di sana berarti? Panjang tuh. Nggak ada ayam. Adu ayam. Sabung kencang ya di sana ya? Sabung ayam. Kencang nggak itu? Takut. Soalnya. Ya, tapi kan nggak apa-apa itu Nggak apa? budaya. Iya, apa kita ceritain aja mas kayak Pak kau besar itu apa yang kau lakuin gitu, mainnya ngapain Iya. gitu, kau tumbuh besar di sana. Soalnya kayak kawan gue yang di Aceh gitu mas misalnya. Ya dia mewajarkan taruhan apa kuda itu. Oh ya. Pacu kuda, pacuan kuda. Bahkan itu dari SD SMP udah ada. Kalau hiburan di sana ya paling kalau untuk seusia ya anak-anak ya paling ya main kelereng ya biasa kelereng gitu, tapi kelerengnya yang di papan itu loh. Yang Oh itu kayak permainan yang di ini yang di komputer itu loh Nip yang apa sih? bukan aduan. Hah? Jadi itu papan. Yang dipaku-paku papannya. Terus Iya. Siapa yang turun duluan gitu pemenang kan? Nah itu dulunya Evan doang. Nah Wah, sekarang malah dijadiin. Itu emang judi dari barat mas, fun fact. Oh iya gitu. Yang kelereng jatuh Iya. itu. Kali dulu Evan karena kau anak kecil. Iya ya. Pas orang dewasa mainin itu, kita ngapain sih gini doang? 5.000 lah, 5.000. Sama gak play kan kalau dimainin doang. Iya. Mainin gitu. Nah, Sumeneb itu secara gambaran lebih kayak perkampungan atau pedesaan atau lebih secara tata kotanya kayak kota gitu. Sama kayak Jogja sih. Jogja Jadi, mana? Jogja jadi kayak Kota misalkan Jogja. Kota ya di Jogja ya kota. Meskipun kota, di situ kayak ada beberapa kayak apa ya? Yang nuansanya itu masih pedesaan, masih ada sawah gitu. Nah, di situ apa di Sumeneb itu masih asri kayak gitu. Jadi nggak full pembangunan, masih ada sawah-sawahnya. Nah, Oh. tapi kalau secara geografis itu Sumeneb itu paling luas daripada 3 kabupaten yang lainnya. Karena di Sumeneb itu masih banyak pulau-pulau kecil, Rik. Nih, jadi nggak ada namanya Pulau Kangian, terus pulau apa lagi ya, Raas dan semacamnya. Nah, fun fact-nya adalah Pulau Kangian ini dia meskipun tergabung dalam Madura, terus Kabupaten Sumeneb, bahasa mereka itu bukan bahasa Madura, Tapi bahasa Bajo. Labuan Bajo. Bahasa Bajo. Labuan Bajo. Bahasa Bajo itu bahasa apa? Ya, nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Kayaknya Baju itu udah mau ke arah apa? Timur. NTT dan Bali. Iya, bahasa Flores, Bajo. Flores. Iya, seperti itu. Flores. Kayak gitu. Tapi karena terpisah pulau kan. Ya, pulau. Kayak pulau kecil gitu ya. Pulau Baju kecil. itu ciri khas orang-orang sana kan, orang-orang Bali, Flores, Hmm. itulah banyak lah. Ya. Itu berapa jaraknya dari Sumeneb? Kalau naik kapal itu sekitar 1 jam. Kalau lari Lari. di atas air kayak kartun. Kayak kartun yang ini kakinya muter gitu itu berapa? Orang Naruto bos. Kan di Madura nggak ada jiraya. itu poinnya kan. Di Naruto nggak ada jiraya bos. Kalau ada jiraya baru diajari orang Madura. Itu mah aneh ya orang nanya kepulauan pakai jalan kaki, gila. Ini ya. Tapi mungkin kondisi geografisnya kayak Lampung mungkin, Rik. Tapi Lampung bahasanya sama kan. Walaupun ada pulau-pulau kecil, Pak. Kan ada bahasa yang beda banget malah. Yang Nggak ngerti nih, Pak. Lu yang mana nih referensi lu? Ya maksudnya kayak misalnya ke Di Siopot. pulau mana gitu. Mana? Kan banyak ya pulau-pulau kecil di Lampung kan. Ya gitu lah, udah beda bahasa kan. Iya. Kita dialek aja banyak. Kadang-kadang ini, tapi ada juga nih yang bilang bahasanya Lampung itu tuh mirip sama bahasa Madura karena cepet. Setuju. Karena cepet, Mas. Oh iya. Coba kok makanya ngomong bahasa daerah ke Munib ngomong apa kabar atau ngomong gimana gitu. Berapa kabar ini? Baik, Ca. Enggak, sebenarnya.
Hah? Pernah ya? Apa? Kayak cepat gitu. Oh iya. Gimana ya? Oh enggak, dia kan jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kalau jawabnya pakai bahasa Lampung juga. Oh, coba Mas. Coba. Berma kabar dari mana? Oh, apa nih kalau bahasa? Nya agak mangan. Oh. Anjing taunya nya agak mangan doang, Mas. Nya agak pedom, nya agak mangan. Nah, itu artinya saya pin makan, saya pin tidur bangsat. Emang males ya ini. Iya. Ininya loh apa di ujungnya tuh kayak naik gitu. Oh, intonasi kayak Pedom. nging gitu ya. Oh. Oh, ya ada fade in fade out ya. Wih, ada pinnya tadi. Kenapa harus dicatat? Enggak sih, kalau diibaratin tuh lebih kayak bahasa kita tuh di playback 2 kali Mas, yang dicepetin 2 kali lipat gitu. Mana ngerti dia playback? Dicepetin 2 kali. Merut gitu loh. Kamu juga gitu soalnya Mas. Ada nih Kebut. Dia baru tahu. Hah? Jadi dia ini belakangan nih sering di kantor sering live TikTok. Oke. Anjir kau dibongkar semua tuh. Gini biar lu tau gambarannya. Lu pasti pernah kan? Lu ke warung Madura pasti pernah lu ngelihat yang jaga lagi live TikTok atau lagi teleponan. Nggak usah pakai pernah. Nah, selalu. Iya. Dia tuh kayaknya mewarisi darah Madura itu nih. Dia Anugerah itu ya. live TikTok lah dia, live TikTok terus Interesting ya. pas lagi live TikTok itu tiba-tiba pas istirahat dia nanya ke kami. Kan lagi istirahat tuh ya. Dia nanya, "Hiatus itu apa?" kata dia. Karena nih sebelumnya hari-hari sebelumnya dia udah TikTok live terus. Mungkin dia ada 1-2 hari nggak live. Ada yang masuk ke live dia, kan kalau dia live itu harus join nih berdua. Benar. Nah, ada yang nanya ke dia, "Oh, kakak kemarin habis hiatus ya?" Dia belum tahu kan artinya, tapi lagi live. "Iya, hiatus," katanya. Dia jawab. Benar. Tapi untung bener kan. Benar. Habis selesai live nanya, "Hiatus itu apa?" Kami kasih tahu lah, hiatus itu ini Mas, kamu berhenti dulu dari kegiatanmu gini. 5 hari dipakai sama dia. Aku lagi hiatus nggak mau kerja, aku lagi hiatus 5 hari dia pakai bahasa hiatus. Tapi itu emang kan sifat dasar manusia ya. Kalau mau dapat bahasa baru emang dipakai terus. Hiatus aja deh kayak gitu, apalagi playback tadi. Playback. Besok ya kepake di kantor. Kau minta dicepetin terus. Playbacknya di. Playbacknya. Kalau kau balas chat dari klien-klien. Tambah lagi mas playbacknya ada di fast forward kan. Nah, tambah lagi tuh fast forward tuh. Apa lagi? Cuman gitu cuy. Kita tuh banyak nemuin orang Madura itu aktif lah di sosmed nih. Aktif. Yang paling pertama kita tahu itu kalau secara konten kreator ya pasti ternyata muslim lah ya. Yang paling kita pertama Ya. tahu. Terus pas dia udah agak terkenal muncul tuh kan video-video Ya. ala apa sih itu ya sebutannya itu nih? Apa? Yang video sadis-sadis itu cuk. Itu Gua. bukan. Apa? Ada kan acara dulu tuh dia si kreator muslim yang ininya dianoin jendela. Dia bilang itu referensinya dari Oh ini aduh apa sih itu? Jackass. Jackass, ya Jackass. Nah itu kan itu setelah dia terkenal kan. Bahkan dia lagi niti karir aja dia sama Pras yang mati penasaran itu Iya. nyobain ini makanan pedas. Nah kita tuh sering nemu itu tuh, terutama Mas Apong dia live TikTok dan TikTok dia tau nggak brandingannya apa? Apa? Ustadz brandingannya. Mahal itu mas. Wah, isi videonya sholawatan, Ih, lagi bener. azan, ngajarin anak kecil nyanyi, nyanyi ngaji. Anak kecil tuh nggak lihat aja di jam 3 sore di kantor. Itu kan sisi gelap kan, topi sisi gelap. Kayak tadi filosofinya Capong kan? Naik ke atas gunung. Biar bisa melihat segalanya. Wow. Maklum, bukan boy. Wah. Dan urusan kayak CapCut, kayak tren-tren CapCut, tren hidup dia itu pasti ikut. Yang foto lu edit kemarin di AI, ChatGPT, Oh iya? yang lu bilang aneh itu kan, Iya. dia udah di-post duluan sama Oh, dia. udah post Udah duluan. di-post duluan. Emang orang Madura secara ini emang konten tuh ngikutin banget mas. Iya, melek tren lah. Melek tren, Lebih tepatnya sih kreatif. 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 Setuju sih, gue kreatif banget. Kalian tahu M-nya? M Madura itu. Apa itu? Kreatif. Nggak masuk dong. Hai. Kan? Nggak Dibantu masuk ketawa, dong. itu maksudnya nggak lucu kalau diketawa. Kalau gitu. kreatif mah M kan nggak masuk. Iya. Justru itu kreatifnya di situ. Bener sih. Enggak bener. Enggak bener. Enggak bener, jangan dibelain. Enggak ketolong. Bisa ya. Tapi emang Tolongin lah tadi. dari dulu kayak misalnya kalau di SMP atau SMA pernah nggak tahu kayak lingkunganmu emang bikin-bikin video kayak yang aku jelasin tadi pas Retan Muslim gitu.
Atau kayak sekarang deh, apa konten orang Madura yang pasti pernah lu lihat? Oh banyak. Joget di atas galon? Joget di atas galon, Oke. joget di atas kaleng. Ah, Terus live sih, live rame-rame. live itu selalu. Live Live itu selalu. Dan ada yang live-nya Mas, aku pernah nontonnya di Ah. TikTok itu. Yang satu ngobrol sendiri. Ini mana yang harus saya dengerin, Bos? Cuman mereka live rame. Satu ruangan. Rame, iya. Satu ruangan live. Satu ruangan live. Nah, itu konsepnya gimana? Mas? Aku bingung. Rapat PBB atau Iya. atau apa itu, Itu Mas? memang multitasking. Multitasking emang ya, Mas. Jadi memang bukan dirinya, memang Iya. audiennya memang disuruh multitasking jadi harus milih mana yang didengarin, mana yang dihiraukan gitu. Tapi emang lucu, jadi audiensnya juga ya asik sendiri, si host live-nya itu asik sendiri. Ada yang lebih parah lagi, jadi kan live itu ibaratnya video call kan, 4 biji itu. Dia video call lagi dalam bangsat. Itu lebih lucu lagi. Soalnya kenapa gue bisa itu mikir video call? Jadi ini stand HP-nya. Di sini ada lagi HP. Oke. Gue nggak tahu apa itu gue. Bangsat gue. Apalagi zaman-zamannya gue suka nonton konten-konten Madura. Apa aja yang lu temuin? Konten Madura itu, Cok. Konten Madura itu ya. Masalahnya gue cuman ketemu orang yang joget di atas kaleng sama galon. Ada konten Madura lainnya itu ini yang orang sebelum mau ribut tapi macam-macam carok gitu. Oh, Nah, carok. itu kan suka direkamin ya pas Iya. mereka lagi ribut di depan itu. Iya, iya. Itu paling seru. Tahu triggernya apa? Triggernya gue ke warung Madura. Heeh. Terus ada ibu-ibu marah. Nah, Orang ngisi bensin ngomong Oke. pokoknya Mas di mix bahasa Indonesia sama bahasa Madura. Ah. Aku kan oh iya Bu, emang aneh orang-orang Iya. banget tuh gue gitu. Terus kobat di Madura. Terus dia ngomong apa ya? Kayak pokoknya ada caroknya Mas, tapi marah gitu loh. Carok gini-gini. Itu kaget aku Mas. Carok, tapi serem. kalian mendengar carok itu apa? Maksudnya Yang ada di konotasinya pikiran. kemana? Iya. Kayak ini Mas, adu harga diri, Mm-mm. siapa yang menang, tapi membunuh. Itu kalau Aku bebek. Aku bebek. Oh. Nggak tahu soalnya. Jangan makan tidur ya kan? Mangan, nya pedom. agak mangan, nya Agak pedom. Pedom Tapi- pai. Tadi carok itu sebenarnya itu kan apa ya istilahnya itu memperebutkan tentang harga diri sebenarnya. Jadi carok itu ada beberapa faktor yang apa sehingga harus jalan terakhirnya harus carok. Jadi kalau dulu Heeh. kalau mau carok itu tidak langsung Berantem. enggak. Jadi harus apa kayak datangin gitu kan. Jadi keluarga misalkan nih, aku sama Torik nih kan, kita mau carok. Nah, aku udah pamitan ke keluargaku. Oh. Pamitnya itu ya nanti kalau misalkan saya tempatnya misalkan di sawah di sini nanti Tempat perjanjian misalkan caroknya. jam 4 aku nggak balik rumah, tolong cari jasad saya. Nah, Oh, gitu? sebaliknya- Iya, sebaliknya Torik juga bilang gitu. Kayak berperang ya? Nah, tapi kan apa ya? Artinya kayak ada kesepakatan, semua Iya. warga udah tahu gitu kan. Nah, yang terjadi sekarang itu istilah carok-carok itu kan memang langsung kayak Hantem. di mana langsung sak gitu kan. Gitu. Oh, berarti itu harusnya bukan carok sebutannya ya, cuma ya Ya, berantem aja. Tapi gitu. kan sekarang udah nggak ada kayak gitu. Memang karena memang saya rasa masyarakat Madura sudah semakin dewasa gitu Iya. kalau memilih, maksudnya yang baik, yang benar gitu. Iya. Apalagi kan banyak di situ kan ada kayak tokoh masyarakat, Iya. adanya tokoh masyarakat, kiai khususnya. Jadi kayak tidak mudah lah untuk hal-hal seperti itu. Dulu emang digunainya buat apa Mas carok itu Mas? Ya ini harga diri. Jadi kalau Madura itu punya istilah lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bukan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu beda. Megisnya dari Madura juga Mbak? Kalau nggak salah iya deh. Kalau nggak salah. Kayaknya iya. Iya. Jadi lebih baik putih tulang, artinya lebih baik koit daripada putih mata itu malu. Oh, itu intinya ya. Filosofinya. Filosofinya. Jadi kayak apa ya, lebih ke harga diri lah, harga diri. Oke. Tapi kalau misalkan ada apa ya, kayak salah satu faktor yang ini memang tidak bisa ditawar. Oke, Jadi kalau gimana? misalkan kamu mengganggu istriku, wah itu udah nggak ada itu, nggak ada ampun. Tetap ujungnya pasti Taruh. gitu. Kayak direndahkan di tempat umum gitu kan. Kayak Torik merendahkan aku di saat ini nih. Seharusnya ya, Mas, ya. Bisa aja nih aku carok. kurang di sini kan di kantor lebih sering. Lebih sering di kantor.
Emang bangsat, mulut ente emang bangsat ya. Tapi dia pernah nih di kantor tuh kayak mungkin dia mungkin enggak sih, sakit hati sih dia kayaknya nggak pernah, dia ini orang baik. Cuman kayaknya dia lagi bete. Enggak. Tapi sabar dulu. Sakit hati dan orang baik ini enggak ada hubungannya, Pak. Enggak ada hubungannya, coy. Emang ente nutupin rasa bersalah ente aja. Nah, Betul. masalah ini bukan sama gua pas itu. Iya. Atau dia lagi pusing lagi apa. Dia ada lah kayak tiba-tiba ngomong kayak kalian ini nanti kalau misalnya aku nggak hai kalian tanyain aku kenapa gitu. Karena dia kalau di kantor tuh fun guy-nya gitu loh, Iya. orang yang menyenangkan gitu. People pleaser. Enggak. Kau crowd pleasure malah. Iya. Bagus ya, bagus. Dia Nah, jadi kalau people keset. pleasure itu nggak ada karakternya, Mas. Kalau kamu karakternya udah kuat. Iya, dia tuh jadi keset, terus kayak apa, yang dibully, dia tuh selalu yang di kantor itu, jadi enak gitu. Iya. Gua nggak tahu itu kenapa satu hari itu dia ngomong, nanti kalau kalian misalnya aku lagi diem-diem, pasti aku ditanya nih, aku kenapa sih. Iya. Tapi itu kenapa, Mas? Penasaran ya, Mas? Caper aja sih. Mahal itu harga. Mahal. Caper itu agak gimana gitu, kaget. Kira kan apa? Aku lagi ada masalah di rumah gitu. Aku lagi ada masalah sama apa? Enggak, caper. Aja sih. Ada masalah kerjaan. Masa mau dibuka di sini? Nggak ada. Jangan ya. Enggak, jangan ya. Jangan. Masa Caper, kan? berarti. Caper aja. Bener. Caper aja. Terlalu pesona. Tapi enak Mas Apung ini. Karena ya itu orangnya enak nih dibercandain enak gitu. Makanya tadi gue pengen nanya yang pas live itu kenapa live gitu loh. Itu kan dia dibercandain full nih gara-gara di live terus itu. Apa trigger nge-live itu gara-gara apa live TikTok itu? Apa emang darah sudah mengalir? Emang sudah mengalir darah harus live? Live itu kayak nikotin. Tuh. Apa nih? Ini? Candu. Candu. Semenjak aku di gift mawar, seolah-olah hidupku tuh kayak penuh dengan bunga gitu. Masuk sih, Mas. Kasih tamu nih, kau pernah dapat apa? 800.000 Dari apa, Mas? topi, ya topi koboi itu yang ada kumisnya. Iya, oh iya pernah lihat tuh. Itu di gift itu aku. Itu kan nempel kan ya? Iya. Giling-giling masih. 800.000 boy. Sama kereta, katanya kau pernah dapat kereta? Enggak ada. Oh, kereta enggak? Enggak ada. Topi itu doang ya? Topi sama Paus. boneka. Belum ya? Pernah kok. Belum. Ustaz. Aduh. Lucu lagi anjing. Suka ngebumbu orang mah. Dapat paus. Kayak bener ya, orang Madura suka ngebumbu, makanan aja enak-enak kan. Iya. Emang apa makanan pernah lu makan? Ya, bebeknya enak banget, Pak. Oh iya. Tapi itu bebek bumbu hitam ya, Mas. Bumbu hitam, benar. Itu aku nyoba dulu pas ke Jember, masih kecil banget itu. Dan itu nempel terus rasanya. Pernah nggak di sini? Pas 5 SD. Nyoba bebek Madura di sini. Bebek di sini. Nempel ke bawah. Buka baju, Bebek lagi. Kaget. Bukan celana bebek lagi. Pas sudah nikah bebek lagi. Bukan bebek. Berlebihan. Bukan bebek. Tapi selain bebek bumbu hitam gitu, Mas. Hmm. Apalagi yang termasuk makanan enaknya di Madura? Aduh, nasi jagung boy. Nasi jagung. Nah, nasi jagung juga itu tuh lumayan banyak juga tuh, Nim. Nasi jagung tuh gimana nih? Gue baru denger nih kalau ini. Jadi nasi beras Hah? dicampur jagung. Nasi, beras, jagung. Beras dicampur jagung, dimasak jadi nasi jagung. Oh, Dimasak bareng, iya. dimasak bareng. Terus kuahnya itu biasanya kuah apa? Daun kelor yang kecil-kecil itu Iya, ha. sama biasanya ikan ini cakalang. Oh, cakalang. Cakalang Ha. terus diulek sama cabe kasih garam. Aduh, enak pol. Oh, ha. Gitu. Cakalang atau 50 tahun lagi? Cakalang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Cakalang. Tapi mantep sih itu kayaknya ya. Sambelnya? Sambelnya sambel biasa, Sambel sambel cabe terus dikasih ya ini apa garam. Udah gitu aja. Madura itu tapi ini kan secara sambel tuh lumayan pedes kan daripada Pedes. daerah Jawa Iya, Tengah. Iya. Lebih pedes mau tetangga lagi nanya kapan nikah. Keluhan pribadi. Keluhan pribadi. Keluhan pribadi. Selain itu apa? Selain nasi jagung. Petis. Petis ini apa nih? Petis buah apa petis Petis gorengan? biasa, Petis. seperti yang ditemui apa gimana? Oh iya, emang petis itu terbuat dari ini Hah? kayak air apa namanya rebusan ikan. Hah? Sumpah, Mas. Iya itu Nah, dari ini beda kami penjelasan Petis pengertian apa? petis. Ya Nah, petis buah. itu begini kalau di kamar, Mas. Buah mangga misalnya yang masih asem itu dipotong, Mangga kasih garam,
Udah. Oh, beda berarti. Kan itu rujak kan sebenarnya. Hmm. Kalau di tempat kami petis. Petis. Seringnya gitu misalnya ada tetangga yang panen jambu. Jambunya kami minta terus bikinlah sambal kacang dikasih garam, dikasih ini, Iya. metis. Jadi sambal kacang ini disut. Dan orang-orang tempat itu ngomongnya, "Oh, ntar dipetisin." Iya, Metis tuh, metis yuk gitu. Dari anak kecil sampai dewasa tuh metis. Nah, ini apa? Petis kok pakai ini? Iya, Apa? petis Rebusan ikan. Dia tuh kalau dibuka teksturnya itu kayak kenyal, warna coklat, ada warna hitam. Kenyal warna coklat. Kalau di Jawa itu, kalau di Jogja itu biasanya pakai gula merah kan? Asam Jawa. Iya, pokoknya gula merah untuk kayak Cuka kali ya sebutannya ya. Hah? Gula merah tuh aren bukan? Iya, gula Iya, aren aren. biasanya kan. Kalau di Jogja, kalau di Madura itu pakai petis. Dan rasanya tuh lu nggak manis, kayak gurih. Gurih. Oh. Beda sama terasi ya. Kalau Iya. terasi kan mudah. Nah, terus yang dicocol ke itunya apa? Buah juga atau? Oh, ada buah, terus Oh. ada keripik dari singkong. Nah, dia kemarin bawa itu nih. Tapi nggak ada yang mau makan. Makan sendiri. Iya emang Bang. Kenapa nggak ada yang mau makan? Kenapa itu nggak makan? Nggak tertarik. Masa cocolannya timun doang. Kurang menarik. Itu kurang menarik. Dia buat timun 3 nih. Gigit timun buat timun 3 itu agak mencurigakan menurut saya, Mas. Kayak buat apa anjing timun 3 lonjong-lonjong 3 biji gitu. Harusnya berapa? akhirnya dua timunnya kami gunain buat masak mie. Dia mati sendiri di ruang tengah. Oh, itu yang kau bawa itu petis itu kayak Iya, gitu. petis itu kayak gitu. Wah itu enak banget ya. Sebenarnya sama itu cuman beda sambelnya. Beda bahan. Sambelnya, Pak. Iya, Iya. bahannya sih. Heeh. Sambelnya sih yang jadi poinnya kan ya. Di apa yang dicocol itu loh. Kalau misalnya kau nggak pulang-pulang nih ke Madura, yang paling kau kangenin makanan apa? Yang cuma ada di Madura? Masalah rumah lah misalnya apa gitu. Ya itu nasi jagung di sini nggak ada. Nasi jagung itu ya. Walaupun ada kayaknya kurang gitu ya, Mas. Kurang, Pasti ya? pasti. Sama apa lagi ya? Aduh, ada namanya pentol gepek. Pentol geprek. Gepek, iya digeprek ya. Oh. Jadi itu kayak tahu bakso, terus di press gitu loh, jadi Iya. gepeng. Nah, terus sambelnya itu dia tuh kayak kayak dia ada kasih tepung kanji gitu, jadi kayak lengket gitu. Wah. Dan itu dari dari ikan. Dari ikan Bukan lagi. daging. Ikan lagi. Iya. Kayaknya Itu banyak hasil ikan ya. khas dari kan pesisir ya. Oh. Nah, biasanya dijual di daerah pesisir, dekat-dekat laut itu, dekat pantai itu pasti ada itu. Berarti daerahmu tuh pesisir, Mas? Iya, Dekat laut pesisir. ya. Pesisir. Dekat pantai gitu. Dekat pantai. Enak itu, Mas. Hah? Enak tuh. Enak banget. Itu walaupun kayak misalnya beli di pinggir jalan, udah pasti enak tuh kalau di Enak Madura. banget, iya, apalagi yang jualan itu janda. Nah, kan balik ke situ lagi. Udah jelas. Lu tahu gak sih ini dia live TikTok itu sama siapa? Sama emak-emak nih. Dia ini seleranya emang gitu. Kan gua udah ngasih introduce dari awal. Melon. Iya. Dia bukan sendiri nih. Iya benar Mas itu. Akhirnya mengerti aku sekarang. Bahasanya gini sih, yang berpengalaman lebih enak. Iya. Mengayomi. Mengayomi memahami isu sih kalau bahasa ininya, bahasa trennya sekarang. Kalau di Lampung tuh ini Mas, Apa? kau mau cari pempek di pinggir jalan, Oh, pempek. mau 2.000-an, 3.000-an, pasti enak. Oh iya. Ya. Di sini beli pempek misalnya 2.000-an, Iya. aduh, Gimana itu? iya kurang. Enggak usah lah, cari aja 20.000-an. Ya, yang mahal aja. Enak nggak? Dibandingin sama pinggir jalannya di Lampung. Ini aja baru di Lampung Mas, apalagi di Di Palembang. Palembang. Oh. Wah, di Palembang, Mas. Tapi di sana murah apa mahal harganya? Murah. Kalau Palembang mahal. Kalau di Palembang mahal, iya. Karena Palembang apa-apa mahal emang, Mas. Mahal banget, Mas. Palembang itu bahkan ini Mas, bahkan kau sarapan pun kadang orang minum cuko. Cukup. Sama pempek, sarapan pakai pempek. Wow. Kadang kan Pasti lambung kita kan nggak kuat iya, kan. oh. Iya. Itu kalau Mas lihat kan biasanya tukang bubur kan yang rame pagi. Iya, Oh, enggak. Enggak. Rame naik haji ya. Di Bandara Soekarno Hatta. Orang Palembang tukang pempek naik haji, bukan tukang bubur. Beda culture soalnya. Beda budaya. Terus. Cuman emang kalau daerah-daerah sana kan sarapan pakai pakai apa namanya? Pempek kapal selam gitu. Ada pempek lenjernya yang lonjong-lonjong gitu-gitu. Iya. Iya sih. Aku pernah tuh memang dari Lampung bener kan, tapi kayak memang ini sih, Frozen ya, memang- frozen food ya? Enggak dibawain langsung. Iya, di frozenin kan. Iya. Hmm. Enak banget sih. Seneng nggak kau?
Seneng lah, gratis. Biasanya kalau orang Jawa, Jawa Tengah, Jogja itu agak nggak cocok sama cukonya, karena kepedesan dan terlalu Asin. bukan apa sih? Kental. Kental lah ya. Cuko di sini kan cair. Iya. Enaknya tuh yang kentalnya tuh mas. Iya. Dan caranya tuh bukan dicocol gini, tapi makan pempeknya. Wah, enak banget mas. Sumpah enak banget itu diseruput cuka itu. Abis itu sendawanya kayak meteor. Oh, gimana nih? Nggak kayak meteor kecil. Kurang. Jangan dipaksa. Aduh muntah teman saya. Aduh. Nggak bisa, Cuk. Bangsat. Asam lambung. Nggak bisa, Cuk. Habis minum kopi lagi. Salah, habisin kopi soalnya mas. Cabungnya soalnya. Biasanya aman, bisa sampai bunyi AIWO. Cuman ini karena ada sogokannya kan, jadi hancur lambungnya sekarang mas kondisinya. Aduh. Tapi nih capongnya, aku yang paling penasaran tuh sampai sekarang belum pernah dapet jawaban tuh. Apa tuh? Madura dan besi itu apa maksudnya mas? Kenapa Kenapa sangat lekat dengan perebutan besi? Iya. Karena Madura itu bagian dari ini superhero. Nah, kan udah benar yang benar. Yang benar. Yang benar. Iron Man. Yang benar. Yang Iya, benar. iya. Kenapa Iron Man iyain lagi? Tetap nggak mau kalah. Diain. Jadi kalau mungkin kalian pernah dengar nggak salah yang ini yang beli bangkai kapal itu pernah tuh viral itu ya yang berani cuma Orang Madura. Itu dia beneran ya? Beneran, karena gini sebenarnya. Nah motivasinya kembali lagi orang Madura itu makanya aku bilang kreatif. Ya M-nya itu kreatif, meskipun ini kalian nggak mengiyakan M-nya itu kreatif. Karena mereka atau kami itu apa ya menyeleksi peluang bisnis. Benar. Jadi yang sekiranya itu belum terpikirkan oleh manusia pada umumnya, kami manusia Madura itu kayak memanfaatkan peluang itu. Benar. Oh, besi nih, karat nih, ambil nih, nih. Dulu itu awal-awal nih. 50. Orang ini bukan besi. Aluminium. Oh iya. Kalau besi kayaknya 80. Tahu. Saya pernah mulung, Bos. Oh, pernah kamu juga? Iya, pernah mulung. Ya, itu story ya. Jadi dulu kan saya mondok nih. Iya. Pernah telat kiriman. Nggak ada duit. Nggak ada duit dong. Oke. Kan. Akhirnya inisiatif ngambil botol ini apa namanya aqua itu loh, nyebut merek lagi. Iya Ya, nggak pokoknya apa-apa. yang gelas itu yang kayak gini, yang kecil itu. Tapi yang botol, Ya, botol yang kecil. Yang kecil. Yang cup ya, yang Iya. gelas. Yang gelas. Oh, yang gelas. Oke. Nah, tapi itu harus. Nah, ternyata di situ saya dapat ilmunya. Kalau ininya masih ada, Plastiknya di atas itu masih ada, itu harganya turun, murah. Tapi kalau bersih, wah itu mahal. Kemarin aku mulung dapat 3 kilo dikasih 60.000. Pesta itu udah. Sabar mas, itu kan aqua gelas. 3 Hmm. kilo tuh sebesar 3 apa kilo. bawahnya? Dua karung. Oh. Kalau langsung pesta kau tuh. Beli Tapi tuh amer. alkohol di mana-mana. Beli amer, daging babi. Enggak. Sorry. Enggak ada. Kayak temennya Seng gitu kan makan daging babi yang ada tulangnya. Minum amer di sini. Aku. Ini Tori udah ya? Udah. Aku udah. Munib belum. Jadi Madura. Katanya siapapun yang memakai peci dan Madura itu bisa bahasa Madura. Petanya mana? Aduh, Bali banget. Sakit coy, pala gua. Menghibur si tembem. Apok, Cok. Menghibur si tembem. Seneng banget ya sama itu cuy. Tapi itu real mas, berarti mas di sana pun emang besi itu emang diincar gitu, dicari gitu. Soalnya kan berita-berita juga kita ngomongin berita kan, ada juga berita kayak ya bahkan ceritanya si Habib Jafar ini ya, yang dia bilang kalau dia ditanya nakalnya apa sih Habib, nyolongin ini kan rel kereta kan, buat dijualin lagi. Emang itu real berarti mas di sana ya? Memang kan semua. Jadi yang kalau ini ya, aku nggak tahu ini siapa yang membuat peta seperti ini. Jadi kalau
sate terus nasi goreng itu biasanya orang Sampang sama Bangkalan, ya kan? Kalau Sumenep itu warung kelontong. Warung Bajang itu Sumenep. ada di tempat Mas ya? Pamekasan ini ada yang bilang dia itu juragan besi. Juragan besi. Tapi kayaknya semua kabupaten Semua wilayah itu ada yang apa ya punya Raja pekerjaan besi. itu. Raja besi. Besi kayak gitu. Punya gairah melihat besi. Gairah. Gairah. Bagus tuh kamera dua ya kan. Ampun dong. Tapi Mas, kan contoh kayak Habib Jafar gitu kan ya. Kebetulan kan aku orang Arab nih. Nah, ada rumor banyak orang Arab loh Mas di Madura. Apa sedikit? Ada di tempatku namanya Kampung Arab. Iya, itu kayaknya di tempatmu doang. Tempat umum. Kampung Arab ada, kampung Cina Nah, ada. emang namanya itu mau kemana? Pong Kampung Arab. Arab. Pong Arab. Nah, Oh, Kampung Arab. bahasa Jadi daerahnya. kayak disingkat tuh Kampung Arab. Memang di situ rata-rata orang Arab Orang semua, Arab. orang-orang semua gitu loh. Jual herbal nggak biasanya? Aduh, iya lagi. nggak Sama tahu ya. parfum, baju, siwa, gitu iya, kan. siwa, bener. Ya, Habatus soda, iya, gitu. Arabik gitu lah. Gitu kan. Tapi memang ada ya kampungnya di sana ya, kampung Arab ya? Iya, emang ada Kampung Arab. Kau pernah beli? kabupaten kah apa satu Madura? Pasti ada. Tahuku, ya karena aku lama di Sumenep ya. Aku tahunya cuma di Sumenep, nggak tahu di kabupaten yang lain. Sumenep. Nah, Sumenep itu beneran ada ya nama daerah ya Sumenep ya. Di Sumenep. Karena kan di plesetin dong kan. Oh, Sumenep gitu atau gimana? Sumenep itu dulu dia ada sejarahnya. Jadi kayak kurang lebih ratu akan di Sumenep ini kerajaan. Anjing. Kerajaan. Ada Queen Elizabeth ya? Kerajaan. Dulu silsilahnya jadi kerajaan Sumenep itu ada sangkut pautnya dengan kerajaan Mataram. Oh, Ya, wilayahnya kan? ke sana ya, Nah, jadi kayak di situ dulunya tempat jadi kayak apa namanya ada raja itu kan maksudnya masih mencari ini ya kayak babat alas lah ya, babat alas istilahnya. Nah, di Bapak situ- Talis apa ya? Kayak buka pemukiman iya, gitu. nah di Sumenep itu dulunya dijadiin tempat istirahat atau nginep. Oh, Makanya dibilang Sumenep tempat nginep. Oh, gitu. Gitu. Wow. Kau belajar ini di muatan lokal. Bapak lihat tadi buka YouTube. Bohong. Enggak bohong. Enggak lah, ya, itu tahu. Pinter kau. Oh gitu cara ininya. Hebat juga kau ini, Mas. Ya, Tapi itulah. yang ini, Mas, kalau yang itu tadi yang apa yang nari-nari Itu gimana? nari-nari di atas galon itu apa itu, Mas? Itu lebih ke ini deh, bentuk ekspresi jiwa seni mereka. Musiknya yang biasa dipakai musik-musik Madura juga itu ya biasanya ya? Iya, kadang yang paling banyak DJ sih. DJ, iya, Oh, DJ. Nah, Madura itu suka satu ya. Yang pertama ya, India. Oh ya. Nomor satu. Bollywood India. Let's see me ya. Nah, dangdut sama gambus DJ. Oh, bagus. Gambus itu Arab. Kau masuknya ke gambus nih ya sama India ya? Oh, mix tuh semuanya. Semuanya. Mixu yang disebut mix. Mix aja bisa, Bang. Sabar, Bang ya. Lah, kok pergi dia? Anjing, di tengah podcast pergi. Enggak ada nih. Gimana ya hostnya? Saking ngebosenin dia. Dia udah bete sama bercandaanmu, Cok. Dia pergi anjing. Sembarangan banget ini host. Enggak, karena ada atraksi dari Cenggu. Aduh. Aku dari tadi udah nggak tahan, Mas. Coba deh. Jatuh. Coba deh. Bisa. Aku udah latihan ini, Mas. Coba deh. Sumpah. Jangan ditiru ya, ini bagi yang profesional saja ya. Coba deh. Sumpah, Mas. Aku udah latihan ini berhari-hari. Coba deh. Sumpah. Coba deh. Sampang Banjir banjir Boleh. Sampang banjing boleh. Coba, Mas. Aku latihan ini, Mas. Dari tadi. Kau dong. Kau dong. Kau. Aku udah terbiasa. Ya udah kau. Ori nih. Gini doang. Yo, 1, 2, 3. Sampang banjing boleh. Kayak gitu bro. Oh iya ya, aturannya kaki satu ya. Kaki satu nih, kalau lu jago nih. Sampang Banjir boleh. Sampang banjir. Akhirnya Cok, bener Cok. Gue baru inget ya nih. Ya itulah ya, atraksi itu. Kenapa saya meninggalkan podcast ini sih? Ngomong itu. Aduh. Ini nih, dengan gimmicknya gitu. Aduh, kayak gini Mas. Ya, kita kan ini mencontohkan konten. Langsung panas. Aduh.
Tapi itu sih, menurutku Madura tuh punya tren yang selalu seru mas. Ya. Nggak pernah seru. Iya, emang. Tapi sampah banjir pola itu artinya apa mas? Nah, sampah ini memang kabupaten yang rawan banjir. Makanya sampai mungkin karena masyarakat di sana udah resah ya, karena nggak tahu ya ini lagu itu memang sebagai kritikan kepada pemerintah, makanya dibuatan itu kan sampang banjir pole. Tuh, jadi bener Madura tuh seru. Tragedi aja seru kan? Tragedi kan? Banjir. Jadi kayak menjadi jadi musik gitu. Apa yang barusan terjadi itu? Enggak, otak gua kerasukan. Akibat PSC. Bener mas. Ini baru berapa senti loh mas? Apalagi yang segini kan. Aduh, rusak. Beli dong yang lebih panjang mas. Beli dong yang lebih panjang. Kayaknya gue bakal beli deh, seperti podcast deh. Seru lah, sumpah dah. Soalnya pernah mas, waktu yang zaman kereta muslim naik itu, aku tuh pernah emang iseng-iseng buka Shopee, bikin check out itu mas waktu itu. Itu sampai 300.000 mas yang panjang Oh, banget. itu karena lagi di trending nama ini ya? Apa ya? Hampir semeter apa mas kayaknya. Pokoknya panjang banget ya. Kayak ini, kayak gon kalau marah. Iya, kayak gon kalau marah. Ngamuk. Gitu. Jadi nggak bisa Tapi kan ini gon Madura mas. Gon antar ya. Gon tak gon. Gon. Kau nonton gon kan? Iya. Tapi itu mas, ini sih aku cuma pengen tahu aja dari pandanganmu ya. Kau kan orang Madura ya mas ya. Ya kita nggak bisa memungkiri lah di sosmed tuh Madura itu istilahnya terbuli lah karena itu. Iya. Karena ya besi. Terus naik joget-joget itu kan dicapnya seperti Iya. itu. Menurutmu itu gimana mas? Kau sebagai orang Madura? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja sih. Malah di situ kayak ya udah biar Memperkenalkan ya? Iya, memperkenalkan ya. Ya kita beragam gitu. Kita beragam dari kayak mungkin dari kacamata orang kayak ih apaan sih gitu kan. Enggak jelas sih apa sih kayak lebay, apa Terus sih kayak apa norak aneh gitu ya. Norak aneh misalkan bahkan kayak cep label kampungan gitu kan. Juga apa-apa ya namanya perbedaan. Tapi kan selagi kita itu tidak mengganggu orang ya, mengganggu orang atau bahkan merampas hak orang seperti koruptor kan. Mas. Kan itu kan ini sangat merugikan. Kayak gitu. Jadi menurutmu ya udahlah gitu Ya ya. udah lah gitu kan. Lagian emang gimana ya, itu cara mengekspresikan dirinya Iya. orang-orang sana juga ya mas Iya. ya. Aku juga sebagai Madura meskipun kayak melihat oh ya udah gitu kan atas oh ya udah. Karena kan mereka kan kita bebas berekspresi toh. Iya benar sih. Yang kuncinya ya selagi kita tidak bisa, maksudnya tidak merugikan orang, itu oke, namanya media sosial. Loh, kenapa hal-hal kayak joget aja kayak gitu dipermasalahkan, tetapi kayak misalkan nebar tetek di mana-mana biasa aja. Iya, Ya melon kan? tadi kan. Melon tadi ya kan. Ya, giliran di kayak misalkan dikomentarin marah. Ya kita biasa aja gitu. Apa gitu. Tapi aku tuh yakin mas yang komen tuh orang-orang sok skena gitu yang banyaknya yang ke barat-baratnya itu yang nggak punya budaya bangsat gitu. Nah ternyata Madura punya budaya sendiri. Wes, Tiwaki, lu udah jadi Madura banget ya, udah pakai peci. Jangan lepas. Jangan lupa. Sampai selesai tuh. Oke. Kalau kamu buka kayaknya kamu kontra sama aku. Bahaya ya mas ya. Iya. Harus sabar nih. Aduh. Soalnya Munif kan M-nya Madura. Hai. Aduh, panas banget lagi. Aduh. Kalau ini mas, kalau warung Madura, tadi di mana nih? Yang dia bilang banyak ini di daerah deh, Sumenep kan? Iya. Di situ emang 24 jam juga mas, bukannya? Kalau di tempatku tuh enggak, malah ya kayak ya pada Kayak warung- warung lokal, pada warung apa kayak warung lokal Jogja aja. Nah, kalau di sana kan, kalau kau tahu ya, itu di Sumatera Barat, di Padang, itu nggak boleh ada Alfamart, Indomaret. Karena takut membunuh usaha warung-warung kelontong itu, ya. Nah, kalau di sana gitu juga apa? Enggak tuh. Oh, biasa-biasa aja. Di sana tuh punya prinsip kayak rezeki tuh nggak kemana gitu. Bener sih. Bahkan ada cerita inspiratif ya. Ibu-ibu jualan bensin depan pom bensin. Oh, itu mah sering ada. Bahkan dari kisah itu kan sampai menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya. Artinya kan kita sebagai umat manusia harus sadar betul bahwasanya rezeki itu berdakwah ya. tidak ini apa ya, ya udah rezeki itu udah ada porsinya masing-masing gitu. Ya kan kalau waktu itu yang ternyata ngomong kan ditanya ini, kenapa ibu dagang di depan pom bensin? Mas, rezeki udah diatur Gusti Allah katanya. Kan ada anomalinya juga itu Nah, rezeki itu ini. iya. Apa anomalinya itu?
Kiki rezeki. Harusnya kan bukan itu anjing. Ulang. Kan ada anomalinya juga ya kan rezeki. Tur signatur rezeki wis ana sing ngatur. Gitu ya. Gitu ya. Emang gitu Mas ya. Aduh, Kau pakai tuh, ingetin, pasti kau pakai itu. Aku malah mikir apa ya. kan ada rokok signatur. Iya. Udang garam signatur. Hmm. Udang garam signatur kan terkenal mahal. Jadi rokok ini dianggap anomali. Tapi juga Dibeli. itu sebenarnya kita dibodohi tuh. Kenapa begitu? Kenapa namanya gudang garam? Tapi isinya tuh rokok. Itu benar. Setuju. Nah, kalau misalnya orang-orang yang jaga Dibatarin. warung Madura tuh, kenapa setiap aku datang Mas belanja selalu lagi nelpon lah, lagi live TikTok lah, Iya. lagi ngapain lah. main Mobile Legends. Itu bener. Kondisi udah ngantuk Mas. Ada Mas sumpah di depan deket arah Deket kampus Wade. 5. Hmm. Jadi tiap aku datang Mas, nggak pernah fresh. Mukanya kayak nggak mandi 7 tahun. Jadi selalu ngantuk Mas. Sambil main Mobile Legends. Beli apa Bang? Rokok. Marlboro. Marlboro apa? Hitam. Oh iya. Ngambil. Salah. Pernah aku beli isi 20 dikasih dia 12. Balik lagi, Bang 12. Oh iya. Tapi Mas di tempat yang sama, aku pernah beli rokok, sama dia dikasih murah. Kasih murah. Karena dia ngantuk itu kayaknya. Aku belilah LA Bolt yang isi 12. Itu harganya harusnya kalau di warung lain 24.000, 23.000. Sama dia dikasih 18.000. Itu mabuk itu. Sekali itu kan. Hmm. Aku ngomong ke Munib, coba deh nanti besok coba lagi. Besok kesana lagi, tetap dikasih 18.000. Nah, nggak lama kesana lagi udah 24.000. Kayak udah mandi dia. Iya, udah mandi kayaknya. Udah seger. Kita orang mabok kabura, masa kabura terus gue liat anjing orang, aku tuh udah gedek gua. Sogyo mugyo. Apa anjing kata gua? Paling Mabok menyimpan 1000 jiwa, udah bacot lah anjing, mau beli rokok kata gua. Itu tapi warungnya paling asik gitu. Asik, apalagi asik. Asik. Tapi Iya. kenapa? Ya itu kayak asik sama HP juga gitu loh maksudnya. Ya karena mereka kan Solid ya. Enggak, yang pertama mungkin teman-teman harus tahu. Jadi yang penjaga warung Madura itu rata-rata kebanyakan bukan pemilik warungnya. Oh. Jadi dia juga kerja di situ. Nah, kerja di situ. Nah, biasanya itu kan satu warung 2 orang. Ya. Seorang kan. Biasanya suami istri. Biasa suami istri atau enggak ya laki sama lakinya, masa laki-laki. Ya laki-laki gitu kan. Ya. Laki sama lakinya kayak homo. Ya, enggak tahu ya. Kayaknya enggak deh. Ya, enggak deh. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, kayak memang jadi kalau gini, jadi kayak ada apa ya? Kalau orang Madura itu udah ngerantau, apalagi yang paling khawatir itu biasanya orang tua biasanya atau yang punya keluarga gitu. Jadi kayak memang Ya. apa ya? Itu juga kayak apa ya istilahnya kewajiban dia gitu loh untuk memenuhi itu. Misalkan nih ada istrinya yang ditinggal, jadi kan secara tidak langsung dia juga harus membangun ini kan relationship kan, meskipun jarak jauh gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Bahkan kalau misalkan tidak ngabarin, nah itu menjadi masalah di sana. Takutnya misalkan ada timbul kayak selingkuh lah atau apalah kan kayak gitu. Jadi warung buka 24 jam, telepon juga 24 jam. Ya itu juga mengisi kekosongan cuy, bayangin 24 jam. Itu kapan tidurnya tuh Mas ya? Warung Madura itu bahkan sampai lebaran pun buka loh Mas. Nah, itu biasanya sip-sipan, Rik. Jadi kalau misalkan nih Nggak gitu dong. jempol. Misalkan dia yang pagi, jadi kayak kalau nggak salah temanku kan pernah nih kan. Jadi dia dari pagi sampai jam 12. Yang dari jam 12 tidur. Nah, satunya jam 1 sampai sore. Nah, terus dan sore dia bangun gantian terus kayak gitu. Itu kalau kelar fingerprint juga tuh Mas kalau kelar shiftnya. Itu beda Bos. pakai seragam datang. Siap menjaga. Tapi ada nih unik nih. Kemarin Mas mau sholat Jumat, dia kan kenal ya sama, nggak tahu ya mungkin dia kenal atau mungkin emang dia tahu ciri-cirinya nih orang Madura. Ciri orang Madura kan gampang ya dikenalin ya. Pakai peci, rambut gondrong agak pirang, pakai sarung. Bener nggak Mas? Bener nggak? Itu pasti orang Madura. Rambut gondrong, pirang, pecian. Pecian sih sama sarungan sih itu udah jelas. Bawa motor kan? Woi Cak kata dia. Terus kata tuh kenal po Mas? Enggak itu. Dia pernah pas itu jaga warung di dekat kosku kata dia. Sekarang dia udah ditransfer jaga warung di sini. Bahkan di warung Madura pun ada transfernya nih. Ada transfer ya. Bahkan ada website Bursa, ada website bursanya.
yang ini berapa rupiah gitu, ini memang bursa transfer. Tapi bener loh, jadi itu kayak seleksi, bener-bener seleksi karena memang ada beberapa kayak oknum aja ya, oknum penjaga warung Madura itu yang curang istilahnya. Bahkan ada pemilik warung tuh rugi. Oh, iya, ambil duitnya gitu ya. Duitnya. Makanya tuh kalau di warung Madura itu sebenarnya ada dua tipe. Satu bagi hasil, dua tuh gaji. Kalau bagi hasil, jadi misalkan nih kalian nih jaga warung Madura. Nah, kalau bagi hasil, misalkan 1 bulan misalkan 30 juta. Nah, itu bagi hasil tuh berapa persen itu lebih banyak untungnya. Tapi gak enaknya kalian tuh harus beli sendiri ke pasar barang. Tapi kalau gaji kalian cuma jaga aja. Yang ngolak itu udah ada. Nah, kalau gaji itu mungkin ya lebih kecil lah pendapatannya untuk yang jaga warung kayak gitu. Oh, jadi makanya ketat tuh ya proses perekrutan itu ya. Iya, memang harus. Tapi memang dari kesimpulan tadi tuh orang Madura tuh komunikasinya bagus banget Mas ya. Selalu satu ini menjunjung kejujuran. Kejujuran ya. Iya. Kalau nggak jujur udah di blacklist. Oh ya, cuma warung manapun itu ya. Semuanya jangankan kerja. Kayak intersosial aja gitu, kayak pertemanan aja. Kalau udah nggak jujur udah nggak bisa udah kayak gue bukan gitu. Nggak ditolong. Jadi apa ya, kejujuran nomor 1 lah ya. Pasti. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya adalah ya apa? Keseruan tadi mungkin. Iya, telepon. Nomor 3? Main ML. Itu mah tahu anjing. Lagi kerja main ML. Tapi laki rata-rata main ML. Gue sering ke, contohnya warung Madura depan kosnya Midun. Jadi si Midun tuh depannya ada warung Madura Mas. Itu pasti dia nonton MPL. Pasti Mas. Jadi tiap kesana tuh ngobrolnya, Mas dukung apa Mas? Dia tuh sampai MPLPH. Oh iya. Aurora apa? Oni, aduh kata gue jauh juga nih obrolan Aurora. Tapi tetap dijawab. Tapi tetap dijawab. Ya tadi balik lagi Munif M-nya Madura. Sama kayak kau yang kita berapa minggu yang lalu. Apa? Kau bilang mau ngerjain tesis 10 menit doang ngerjain tesis. Abis itu nonton MPL, nonton tutorial, terus main ML lagi kau. Dia pernah nih di kantor nih main ML gini. Nah dia kan kalau main ML nggak mungkin gini kan, karena kan lagi jam kerja tuh. Ditaruhlah di meja sama dia gini. Anjir. Ada bos gua datang nih, datang. Dia nggak sadar ada bos gua ngeliat dari belakang. Main terus bong. Terus dia lagi kayak gini. Wah ini pak, langsung disumputin. Lagi main Magic Chess. Iya, kita butuh hiatus. Iya, dipakai. Barusan. Tapi kan Magic Chess emang enak ya Mas buat nyantai ya? Iya, kalau Magic Chess. Kalau rank itu pasti dia istirahat baru dia main rank. Rank apa rank? Hah? Rank apa sekarang? Mitik, Bos. Wah sih. Apa hero yang kau pakai? Hah? Hero yang kau pakai? Banyak semuanya. Yang apa ya kayak pentolannya lah. Signatur. Tur signatur. Wis ana signatur. Hero andalan Mas. Nana Jungler. Nana Jungler sih nggak mungkin. Oh itu bohong ya? Anjing. Aku kan nggak ngerti. Untung dia ngerti. Nana pakai spell tangan nggak mungkin. Apa? Alpha. Bukan Kagura juga Alpha bukan. jungle ya. Alpha Jungler. Lo apa? Kalau lo apa? Gua Link Mas. Hah? Link. Oh, Link. Sama dia juga main ML. Main ML-nya ML. juga ini juga Magic Chess juga. bukan. Enggak. Dia dulu main. Hero-nya Digi sama Johnson. Dua doang. Johnsonnya nabrak turret. Sering. Apa jadi kalau sebutan di ML kalau Roamer. Bukan maksudnya kan ada kan apa buliannya gitu loh. Kalau nggak bisa pakai Johnson tapi pakai Johnson gitu loh. Ada lu bilang itu. Bukan. Bukan. Apa sih ya kayak misalnya poke apanya gitu-gitu loh. Ada bahasa-bahasa gamenya itu yang gua nggak ngerti. Lupa deh gua. Ada bawa Gojek apa-apa Kan kalau Johnson jago kan supir Medan gitu. Oh, kan. gitu. Iya, sebutan kayak gitu. Habis itu udah nggak lagi kayaknya aku kurang cocok nih. Cuman ini Mas, kita sebelum menutup podcast ini, aku pengen ini dong. Kan ini kan kita udah ngomongin pop culture-nya lah ya. Iya. Dari Madura gitu kan. Pop. Lah. Ya. Coba dong kau jelasin nih kayak nonton yang harusnya budaya ini harusnya lebih dikenal lagi nih sama orang rame gitu. Apa gitu dari Madura? Budaya yang belum populer lah, Mas. Tapi seharusnya ini jadi ciri khas Madura juga. Underrated tuh, itu sebutan tuh underrated tuh. Itu gua pakai tuh. Ini wah, ini agak filosofis ya. Aneh sih, enggak apa-apa. Kalian sadar nggak sih plat nomor Madura itu
M. M. Di situ udah mulai ada kecocokan. M Madura, M manis. Jadi yang ini saya sampaikan bahwa orang-orang Madura itu sebenarnya manis. Ini mah kau menjual dirimu anjing. Kamu nikah karena kamu nikah. Budaya yang kutanya. Budaya. Bukan personalnya yang dijual. Bukan cowok manis. Oh, budaya. Budaya. Kalian udah tahu ini belum? Kerapan sapi. Oh ya tahu. Karapan sapi tahu gak nih? Kerapan sapi tahu nggak? Nggak tahu. Sapi dikerat. Nggak, itu kayak jelasin ini masuk. Balapan sapi. Karapan sapi. Balapan. Oke. Sapi. Itu tuh sapinya di sininya ada kayu atau apa gitu ya? Ada iya. Lah tapi Minang juga gitu kan? Minang. Kuda bukan. Enggak, sapi juga. Minang sapi juga. Tapi mirip-mirip lah. mirip. Oh Ya, iya. kita kan Indonesia pasti ada miripnya. Iya. Tapi itu karapan sapi balapan itu mas. Balapan dan hadiahnya juga sangat Besar tuh ya? mewah. Pasti ada umroh hadiahnya. Salah satunya mungkin ya. Iya pasti. Tapi itu mah udah ini Mas, justru Familiar. justru aku pertama kali sebelum aku merantau taunya Madura ya karapan sapi. Oh malah taunya itu. Iya, karena itu kan yang sering ada di RPUL, ada di RPAL gitu-gitu loh, yang apa budaya-budaya Indonesia itu. Karapan sapi itu salah satunya di Madura. Boleh searching dulu nggak? Wah, nggak tahu nih orang berarti. Apa kayak tadi ya? Mungkin makanan kali ya, mungkin makanan tadi. Kayak nasi jagung. Budaya Madura. Enggak, bukan dari saking banyaknya, jadi aku bingung gitu loh, mana yang ingin ditonjolkan gitu. Ya udah satu aja menurutmu. Mungkin sekarang yang akan masuk ke ini mungkin ya diperkenalkan sudah masuk ke luar negeri. Apa Itu itu? musiknya. Oh. Namanya tom-tom. Musik Sahur, tong sahur. Ah, bukan. Ya emang masuk luar negeri sih itu tong sahur. Coba editor nanti ya setel video tong-tong ya, tong-tong Madura gitu. Tong. Ada. Ini editor. Ini editor. Oh iya, tolong ya. Gimana? Ini gambarin aja. Jadi dia itu kayak perpaduan antara Musik Cina. musik apa? Jadi kayak pentungan tong-tong yang dari pos kampleng itu. Iya, Itu ada gamelan, Iya. terus ada hadrah juga tapi dipukul. Gabus berarti nih. Bukan. Enggak, kamu beda. Dia itu musiknya lebih ke energi gitu loh. Cepat. Oh, Tang gitu. Pokoknya gitu. kayak ini berarti ya, kayak kalau Jaran Kepang kan. Beda lagi. Beda musiknya nggak kayak gitu. Kan Jaran Kepang kan ngebangun juga kan, Iya. semangat gitu. Dari Madura juga nggak sih itu? Kepang. Nggak tahu. Kuda Kepang tuh. Apa Timur ya? Bukan, Jawa Timur ya? pokoknya. Oh, Jawa Timur. Jaran Kepang, jaran goyang. Oh itu ya menurutmu ya musik apa? Musik tong. Selipin jaran goyang gitu. Gue nggak sadar lagi. Brengsek orang gitu. Ada selipan Si tembem. Ul gaul, kalau di tempatku namanya ul gaul. Musik Apa? ul gaul. Ul gaul. Ul gaul namanya. Musik gaulnya di situ. Itu sekali. Jadi bedanya kalau di lampu merah kan ada angklung kan? Iya. Kayak orkestra gitu. Iya. Hampir sama, tapi nanti ada dekorasinya nih. Jadi dia ada kayak mobil yang udah dimodif, kayak mobil pickup itu tapi udah rangkanya hilang. Kayak ini kayak mau apa? Takbiran. Mm-mm. Kayak mau mobil Terus takbiran. dia tuh ini dihias. Dihias dan hiasannya itu biasa itu 50 juta kayaknya udah kayak ke atas deh. Meriah banget, coba editor harus tonton YouTube-nya itu biar ada referensi ya. Malas nanti ini gua algoritmaku situ semua. Oh, enggak bisa. Tetap. Orang ini pernah merusak algoritma YouTube gua nih Kenapa? soalnya di kantor. Kenapa gitu? Ya kan dia seperti yang gue bilang tadi nih suka nyetel DJ melon gitu-gitu kan. Gue lagi keluar. Bukan Dia ke ruangan gua. Di setel sama dia. Karena di ruangan gua ada speaker. Iya. Di setel sama dia. Gua balik kan ke komputer gua. Terus gua buka algoritmanya, gua refresh. Lah, kok DJ semua isi algoritma gua. Brengsek orang ini. Mas Apong lagi, marah gua. Enggak, bukan aku katanya. Emang kau anjing. Ya itulah yang musik tong-tong. Dinaik pokoknya. Dinaik terus. Musik tong-tong tuh ya, nanti coba nanti kita tampilin musik Iya. tong-tong. Itu bagus banget. Oke, nasi jagung, ada petisan juga ya. Berarti musik tong-tong tuh kayak operanya Madura lah ya. Ya. Asik, opera. Sama satu namanya itu Hadroh. Dada. Aduh, mau banyak. Aduh, lupa lagi namanya. Dia itu kayak pentas gitu loh. Ludruk. Oh, ludruk. Kayak pernah denger ya? Iya, kayak pernah dengar. Apa ya? Kayak ketoprak. Kayak Toprak pentas, umur. kayak pentas. Kayak dulu kan ada kayak misalkan ngelawak di Oh, kampung. ngelabang. Itu namanya ludruk. Hmm. Nah, sebelum ludruk tuh biasanya kayak ada musiknya kayak ini ngicung namanya. Apa? Ngicung. Wih, jorok ya.
Dibilang lagi jorok. Dia kayak intonasinya kayak sinden tapi kayak lebih ke gimana? Contohin ya? mas, Contohin. Buat menutup juga, buat menutup. Bulan sedegatika oh. Alek si ganteng manis tak tung. Pada zaman dahulu. Tapi iya sih, itu ini juga ya hasil budayanya ya maksudnya. Bagus tapi bagus. Keren. Kau bisa ya kayak gitu-gitu ya. Suaramu bagus kayak gitu. Iya suara mas sama Suara. bagus. Ada, boleh nggak ada? Iya. Boleh. Tapi boleh nggak kami agak kurang tahu sih boleh nggak azan tapi bukan di waktunya. Oh iya nggak boleh. Kapan yang agak kuat nih agama? Kami sih kuat berani. Ya mas ya seru ya mengenal Madura, mengenal ini. Seru banget, malah banyak hal baru ya. Banyak hal baru. Betul. Belakangan apa nih yang sedang kau ini kerjain? Mungkin ada yang pengen di share sama teman-teman. Follow TikTok biar live-mu rame. TikTok. Apa nama TikTokmu kasih tahu? Username TikTok. Kaki muslim. Kaki Muslim. Dulu bukan Kafi Muslim kan namanya? Apa? Ada yang Ustadz apa gitu, Enggak, cilik Kaki apa? Muslim. Alah dulu kasih tahu aja username-mu nggak usah malu. Oh itu takmir masjid. Takmir masjid. Mau brandingnya sih kayak karena kesadaran anak muda sekarang mengurus masjid itu rendah. Jadi kayak aku pengen branding ini loh masjid kalian gitu. Kalian mau Jumatan di sini, sholat Id ya di sini. Masa ngurus dikasih ke lansia. Iya. Gitu aja sih. Terima kasih ya Mas Apong ya. Iya sama-sama. Mas Apong juga lagi S2, kita doain aja. Dia sebentar lagi mau selesai tesisnya. Amin. Dia lagi S2, gini S2 dia nih walaupun Anjir gini. walaupun dia tembem, pantatnya mungil. Lo tahu gitu pantatnya? Sering gue pegang di kantor. Kenyal. Pantatnya kenyal. Stressball ya. Hati-hati kan sama dia. Tapi ini ya sebelum ditutup nih, dia pernah nih, gue lagi nelpon dia lagi apa gitu. Arif nanti harga. Anjir. Aku lagi urut kayak tadi anjing, lagi diurut sama nenek-nenek. Suaranya tuh loh. Kayak gak lagi diurut ya suaranya ya. Iya nanti Rik, aku lagi urut kata dia bangsat. Nikmat banget tuh kayaknya. Nikmat banget aduh. Ya itu ya, follow TikToknya Mas Apong tadi ada apa tadi? Kafi Muslim. Instagram juga boleh? Boleh. Apa? Apong. Cak Apong. _Apong. _Apong. Yang pernah dihack orang kan? Oh iya, udah pernah dihack orang dia. Gara-gara dihack, temanku 100.000. 100.000 hilang. Pokoknya teman-teman aku belum pernah minta uang spesial pun ya. Di media sosial pun aku pantang miss soalnya. Dan itu sumpah sakit di sini. Sebelum ke hack IG-nya, HP-nya hilang di ATM. Apes. Itulah ya, Cak Apong gitu. Yang nonton juga jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow Instagram kami. Kasih tau nih Instagram sosial media kita. Di @thekamar_podcast pakai S, kamar juga pakai S. Yes, di TikTok juga. Ya. Di YouTube juga jangan lupa subscribe ya karena gue lihat jumlah videonya lebih banyak daripada jumlah subscriber. Wah, gimana nih? Ayo dong improve dong. Improve. Masa reels doang yang rame, Bos. Iya. Follow juga Instagram pribadi kami di sini. Ya, Munip juga di sini ya. Munip ada lagu Munip juga nih, lagu ketiga Munip di band dia Cosmic Soul, Can I Be That Boy. Sumpah enak. Nanti kita ngobrol di channel ya. Gue pengen ngobrol tuh. Terima kasih ya buat yang sudah nonton ya. Terima kasih buat Cak Apong hari ini. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Torik cabut. Gue Munip pamit undur diri. Gue Apong Laskar Madura cabut. Anjay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bawa ya. Bawa. Asik.